Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agaknya jawab-jawab salam akhir bulan nih. Iya. Enggak apa-apa. Insyaallah semangat. Alhamdulillah. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini masih Allah beri nikmat kita sehat, kesempatan waktu. Banyak di antara kita yang Allah kasih nikmat sehat, namun gak ada waktu, gak bisa juga hadir kemari. Banyak yang Allah kasih banyak waktunya, namun gak sehat pula, sehingga gak juga mampu untuk melangkahkan kaki ke Musholah Al-Husain ini. Maka Bapak Ibu sekalian adalah orang-orang hebat yang dipilihkan Allah untuk bisa tetap istiqomah dalam mengaji. Nah, ini orang-orang yang hadir di sini di musholah ini nanti insyaallah hadir juga di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi kita ya kan, Bu. Tapi di sana udah enggak ada lagi mak-mak. Iya. Iya. Udah enggak ada lagi gadis-gadis senja. Ya. Berubah semuanya menjadi usia 33 tahun di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka nikmat Allah inilah yang harus senantiasa kita syukuri. Maka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalaulah mampu kita bersyukur terhadap nikmat Allah, pasti ditambah terus. Wa la in kafartum, kalau kufur kita, artinya enggak suka kita berterima kasih sama Allah. Nah, inilah dia inna adzabi lasyadid. Azab Allah sangatlah pedih. Ya, kalau misalnya nggak percaya azab Allah itu pedih, silakan coba. Nah, siapa yang mau silakan aja, Bu. Saya angkat tangan lah. Maka oleh karena itu senantiasa menjadi abdan syakura, hamba Allah yang selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Tak henti-hentinya kita bersalawat kepada baginda Nabi. Semoga kelak kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kembali ke pembahasan kita Bapak Ibu sekalian. Pada pekan sebelum-sebelumnya kita mengkaji tentang fikih. Iya kan? Nah, kajian fikih ini sangatlah mendetail pembahasannya. Pada pekan sebelumnya juga kita membahas tentang masalah thaharah, pembahagian air. Nah, ini sudah kita sampaikan secara detail. Dan sekarang dalam konsep Islam, semua pembahasan dalam kehidupan kita itu dikaji dalam dunia Islam sendiri. Mulai dari kita mandi wajib itu dibahas di dalam Islam. Mulai kita mau sholat itu dibahas bagaimana tata cara bersucinya, menghilangkan najis. Semua. Termaksud juga dalam pembahasan kita pada hari ini ialah pembahasan tentang bejana. Ada yang kenal kan, Bu, istilah bejana? Bejana ini tempat, mangkokkah dia, piring, apapun itu yang bisa menampung makanan atau minuman disebut namanya bejana. Nah, kalimat bejana muncul dalam istilah Islam ini ada di sejak zaman Nabi Muhammad. Bahkan jauh daripada itu kalimat bejana ini sudah hadir. Yang menjadi pembahasan pada hari ini bukan bejananya. Bagaimana sekiranya tempat tersebut dia terbuat dari kulit. Nah, bagaimana hukum pembahasannya? Maka dalam kitab ini dibahas wajuludul maitati tathuru bid dibagh. Seluruh kulit bangkai itu akan suci. Bangkai ini, Bu, dalam definisi fikih, bukan yang udah busuk, bukan yang udah bau, berulat. Kalau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, bangkai ini kan contoh yang seperti itu. Yang udah bau, dia busuk, kemudian berulat, barulah disebut bangkai. Sementara dalam versi Islam, yang dimaksud bangkai itu ialah segala sesuatu yang mati, binatang, segala sesuatu yang mati tidak berdasarkan sembelihan, disebutlah dia bangkai.
Kita punya sapi. Sapi tersebut ditabrak sama truk, mati di tempat. Maka walaupun baru hitungan menit, ini sapi nggak boleh lagi dimakan karena statusnya bangkai. Nah, maka haram umat Islam memakan bangkai. Maka kembali ke definisi tadi, bangkai adalah segala sesuatu hewan yang mati tanpa sembelihan. Jelas ini Pak? Jelas Bu? Nah, kalau ada hewan yang mati tanpa sembelihan, ini haram dimakan oleh umat Islam. Kecuali ada beberapa hal. Apa itu? Ikan. Nah, cemana Bapak Ibu mau nyembelih ikan? Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada lehernya. Nah, maka ikan walaupun dia matinya dalam tidak keadaan disembelih, tetap halal untuk kita konsumsi. Apalagi contohnya? Belalang. Bukan belalang rumput ini ya Pak. Ada belalang jagung dia, yang kecil. Belalang-belalang kecil itu yang jagung. Nah, itu diperbolehkan dalam Islam. Mana tahu, entah misalnya kepingin kan buat kerupuk belalang. Boleh. Di dalam Islam itu dibenarkan. Ingat sekali lagi, hanya belalang jagung, bukan belalang yang nempel di dinding itu, Pak. Nah, itu haram. Nah, mana tahu kan dengar ceramah saya sambil tidur pula. Kata Ustaz itu belalang halal dimakan, belalang dinding pula dimakannya. Nah, ini salah penyampaian nanti. Oke. Maka dua bangkai tersebutlah yang boleh dimakan. Kenapa? Karena dia mati tanpa harus disembelih. Sah, halal hukumnya kita memakan dua bangkai tersebut. Ada kalanya di dalam Islam membahas yang namanya darah. Darah kan nggak boleh ditelan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya contoh gigi kita ngeluarkan darah, itu nggak boleh ditelan. Wajib dia dikeluarkan, dibuang. Kumur-kumur dengan air, kemudian dibuang. Nah, begitu memang solusinya. Jangan sampai darah tersebut tertelan dan masuk ke dalam tubuh kita. Jatuh hukumnya haram. Nah, ada nggak yang mungkin pernah gusinya berdarah atau giginya berdarah, ditelannya aja darah itu? Kalau sekiranya itu pernah terjadi sama Bapak Ibu sekalian dan belum tahu hukumnya, dipastikan itu tidak berdosa. Nah, sekarang yang udah tahu ini, dibuatnya juga barulah terhitung dosa. Nah, jadi dalam fikih ini komplit, kemudian detail pembahasannya, sehingga kita dalam praktek ibadah akan lebih hati-hati dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Kita lanjut Bapak Ibu, wajuludul maitati tathuru bid dibagh. Seluruh kulit bangkai itu tathuru bid dibagh, akan menjadi suci apabila dia disama. Misal contoh, kita tadi punya sapi yang ditabrak sama truk, mati di tempat. Jangan semuanya dibuang, dagingnya kan nggak boleh dimakan, karena dia mati bukan berdasarkan sembelihan. Tapi ingat, ada yang bermanfaat dari sapi yang mati tadi. Apa? Kulitnya. Maka silahkan diambil kulit tersebut, dan ingat, harus disama. Maka setelah menyamak kulit tadi, tathuru bid dibagh, dia akan menjadi suci. Nah, boleh Bapak Ibu gunakan. Mungkin mau jadi baju apa? Baju domba, kan ada bulu domba tuh. Nah, ada bajunya. Kemudian yang menjadi apa? Drabana. Kemudian ada yang menjadi apa? Kentongan. Nah, itu semuanya bisa dipakai melalui kulit-kulit yang sudah ditentukan oleh syariat. Seluruhnya, apapun hewan yang mati, kemudian disamak dia, disucikan, dibersihkan, maka kulitnya boleh dipakai, sekalipun dagingnya nggak boleh dimakan. Berbeda halnya, mohon maaf Bapak Ibu, berbeda halnya dengan memang yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contoh babi misalnya kita katakan, memang dia dari sana-sananya haram, jadi seluruhnya nggak boleh difungsikan. Mulai dari bulunya, kulitnya, dagingnya, apapun yang berbentuk bahagian daripada babi tersebut tidak boleh difungsikan. Kukunya kayak mana Ustaz? Nggak boleh juga. Nah, jadi apalagi contohnya, mohon maaf lagi seperti anjing. Maka berbagai macam yang muncul dari anjing tersebut, mulai dari bulunya, kemudian dagingnya,
kulitnya tidak boleh disamak dan tidak boleh dimakan. Itulah dalam mazhab kita, mazhab Syafi'iyah. Jadi berbeda Bapak Ibu sekalian. Sementara menurut mazhab Hanafi, nah bahwa anjing itu adalah satu hal yang masih sah-sah saja. Kalau kita dulu waktu berangkat pertama kali ke Mesir, kita terkejut. Orang-orang Mesir tuh Muslim semua rata-rata, tapi dia suka melihara anjing. Anjing tuh digini-ginikan sama dia, liurnya juga dipegang-pegang sama dia. Menurut mazhab Hanafi, yang najis itu hanyalah liurnya saja. Adapun ekor, badan dan sebagainya tidak bernajis sedikit pun. Makanya mereka berani untuk pelihara anjing tersebut. Nah, jadi jangan terkejut nanti Bapak dan Ibu sekalian, kalau suatu saat ada rezeki berangkat ke luar negeri, tiba-tiba banyak sekali di luar negeri itu umat Islam yang melihara anjing. Dipastikan mereka bermadzhab Hanafi. Nah, kalau di kita nggak boleh mazhab Syafi'i. Mulai dari bulunya, kemudian kulitnya, dagingnya, liurnya, semuanya bernajis. Nah, jadi nggak usahlah bertingkah-tingkah kali pengen ngetop dia pelihara anjing di rumah. Nggak usah. Kecuali untuk berburu, kecuali untuk jaga tambak, kecuali ada kepentingan yang darurat. Seperti apa? Misalnya jadi anjing pelacak. Nah, ini diperbolehkan dalam syar'i, dalam Islam. Kenapa? Karena hal yang demikian memudahkan untuk mencari identitas orang tersebut. Nah, begitu. Babi gak? Nah, kalau babi memang mutlak haram, ada di Al-Quran. Tapi kan kalau anjing nggak ada, Pak. Kalau babi, betul. Di Al-Quran itu telah diharamkan. Nah, jadi makanya terjadi perbedaan pendapat oleh ulama. Adapun perkara anjing tersebut, maka masih ikhtilaf para ulama. Ada yang sebagian bilang dari kalangan Hanafi, sah-sah saja. Yang haram ini, yang najis ini hanyalah air liurnya saja. Kalau di kita, mazhab Syafi'i, mulai dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya, air liurnya seluruhnya bernajis. Jadi saya pesankan ke Bapak Ibu sekalian, jangan coba-coba untuk pelihara anjing, apalagi pelihara babi. Nah, ini contoh. Apa Ustaz? Kotoran anjing itu ya najis gitu. Oke, nanti kita bahas Pak ya. Oke. Jadi pada dasarnya dari dua hewan tersebut, Bapak Ibu, selain dari dua hewan tersebut, maka seluruhnya kalau dia mati tidak berdasarkan sembelihan, tetap kulitnya boleh digunakan. Biawak contohnya atau buaya. Kan ada kan tali pinggang merek krokodil, merek buaya, ada kan? Nah, memang buaya ini serbaguna dia. Kalau dia di darat jadi jahat dia. Buaya darat dia kan. Jadi tali pinggang tersebut yang terbuat dari kulit buaya, sekiranya sudah disucikan, sahlah dia dipakai untuk berbagai macam aktivitas. Buat tali pinggang, buat tas, buat baju, terserah. Boleh nggak dibawa untuk sholat? Boleh. Kenapa? Karena sudah suci. Segala sesuatu yang suci maka boleh dibawa dalam sholat. Atau ini ada kasus. Memang sebagaimana yang kita bilang tadi, mulai dari kulit anjing, kulit babi itu haram mutlak. Tapi bagaimana kalau ada kasus? Misalnya contoh, nakal juga anjingnya, dikawininya kambing, keluar anak kambing juga. Hasil dari pernikahan tersebut, walaupun yang keluar anaknya anak kambing, tetap anak kambing tersebut haram. Jelas? Atau sebaliknya, agak genip juga kambingnya. Nah, dikawininya anjing tersebut, keluar anak, walaupun anak yang keluar dari rahim anjing tadi adalah seekor kambing, tetap haram. Jelas, Pak? Kenapa? Asal induknya salah satunya haram, maka melahirkan yang haram seluruhnya. Jadi nggak boleh, misalnya contoh ini, saya mau zakat hewan misalnya, dikasihnya hasil perpaduan antara anjing dan kambing tadi. Nah, buah hasil perkawinan tadi diserahkannya, maka haram. Nggak boleh. Walaupun rupanya rupa kambing, tapi karena hasil
perkawinan tersebut jatuh hukumnya haram. Pernah nggak ini terjadi, Bapak Ibu sekalian? Pernah. Kalau nggak pernah, nggak mungkin dibahas sama ulama. Iya. Dan banyak case atau kasus yang terjadi bukan karena masalah perkawinan yang kita nampak makhluk hidup saja yang dia bergerak. Contoh banyak bunga-bunga atau pepohonan yang ketika dikawinkan tumbuh secara bersilang. Ya kan? Ada apel hijau, di ranting lainnya apel merah, dan seterusnya dengan cara stek. Nah, ini Bapak Ibu sekalian adalah satu hal yang dalam pandangan Islam, satu hal yang sudah dikaji secara detail. Maka yang perlu kita pahami, kembali ke pembahasan kita tadi, seluruh bangkai akan suci kulitnya ketika dia udah disucikan, udah dicuci. Kemudian kita lanjut, wa'azmul maitati wa sya'ruha najisun. Begitu juga dengan kes anjing tadi beserta babi, mulai dari azmul maitati, tulangnya, mulai dari dagingnya, mulai dari bulunya, seluruh komponen yang ada di seekor anjing dan seekor babi ini tadi adalah haram, tidak bisa disucikan sama sekali. Nah, begitu dia, Pak. Jadi kalau misalnya adalah produk match of a dog, ini produk terbuat dari kulit anjing atau terbuat dari kulit babi, sampai kapanpun mau ibu cuci pakai rinso dia, mau dipendam-pendam dia pakai lumpur, nggak akan pernah bisa suci. Kenapa? Karena sudah dinajiskan oleh Islam. Kadang ngeri-ngeri juga nih, Pak. Yang dinajiskan nih bukan itu aja. Kadang kalau perempuan udah benci kali sama kita, najis aku lihatmu. Iya. Jangan mau kalah, Pak. Kasih juga alasan ke ibu tuh. Najis terbagi 3. Ada najis ringan, ada najis pertengahan, ada najis berat. Mau najis mana yang kau berikan kepadaku? Najis berat aja kata. Berarti disamakan kita sama seekor anjing dan babi. Nah, itu nggak boleh. Maka tidak boleh mengucapkan kalimat yang buruk seperti itu hadapan orang-orang. Hati-hati. Ya. Kalimatnya simpel tapi penuh makna yang dalam. Sama seperti kalau kita bilang, sebenarnya nggak boleh terucap dalam lisan kita, tapi karena udah menjadi kebiasaan terucap juga. Contoh, ini anak dasar nggak ada adab ini, ya kan? Nggak punya akhlak. Pernah nggak terucap seperti itu? Saya akui, kita sendiri pernah mengucapkan kalimat tersebut. Kalau sekiranya kita ucapkan manusia itu nggak ada adab, nggak ada akhlak, berarti kita samakan dia sama binatang. Karena binatang lah yang nggak punya adab dan nggak punya akhlak. Nah, kalimat yang seperti itu sebenarnya haram diucapkan, nggak boleh. Tapi memang lisan manusia ini agak nakal juga, Bapak dan Ibu sekalian, sehingga mau juga terceplos. Nah, illal adami, kecuali manusia. Nah, manusia ini berbeda dengan, mohon maaf, binatang. Artinya kalau sekiranya Bapak Ibu, kalau sekiranya binatang tersebut mati tanpa jalur sembelih, tetap terhitung najis dia. Berbeda dengan manusia. Manusia kalau wafat, itu jasadnya tetap boleh dipegang, boleh dipeluk, boleh dicium dia, dan seterusnya. Karena terciptanya manusia, walaupun mohon maaf dari air yang hina, tetap manusia itu terhitung suci. Nah, hanya karena kita dianjurkan oleh Islam, wajib dia dimandikan, ya kan? Dikafani, kemudian disolatkan, dikuburkan. Itu kan mu'nah yang harus kita laksanakan dalam versi Islam. Tapi memandang bahwa manusia yang meninggal, sampai kapanpun manusia tersebut tetap suci. Maka memegangnya atau memegang orang meninggal, kita cium dia, kita peluk dia, nggak perlu ibu mandi lagi, atau nggak perlu bapak mandi untuk menghilangkan bekas pelukan tersebut yang nempel ke diri kita, karena manusia yang meninggal tidak bernajis. Nah, begitu. Jadi kalau kita punya wudu, kemudian kita bersentuhan sama si mayat tadi, ingat, yang batal wudu siapa ini? Bukan wudu si mayatnya, yang batal adalah wudu kitanya. Karena khitab, karena perintah Allah hanya berlaku untuk orang yang hidup.
bukan untuk orang yang mati. Maka orang yang meninggal sudah tidak ada lagi namanya hukum untuk dirinya. Jadi kita jangan salah. Selama ini kan mungkin pernah terdengar sama kita, kalau misalnya mayat tersebut baik yang perempuan atau laki-laki disentuh sama yang bukan mahramnya, diudukkan lagi mayatnya. Ingat Bapak Ibu sekalian, mayat tidak ada hukumnya lagi untuk pelaksanaan syariat. Jadi nggak perlu dia, kalau udah diudukkan udah, wuduknya tetap kekal dan abadi. Kalau dia sudah dimandikan sudah, maka mandinya itu tetap kekal dan abadi. Sekalipun nanti setelah dimandikan, mohon maaf keluar najis dari mayat tersebut, maka cukup dibersihkan najisnya, tidak perlu diwudukkan dan dimandikan lagi. Nah ini harus kita pahami bersama. Mana tahu nanti bapak sekalian atau ibu sekalian ada yang jadi Bilal Maid. Ada di sini Bilal Maid? Ada? Ibu Bilal Maid? Ya. Oh enggak. Atau siapa yang mau jadi maidnya? Ya. Nah itu harus kita pahami hukumnya. Karena selama ini yang kita dengar di Indonesia, sekiranya bersentuhan, sekalipun orang tadi udah meninggal, disuruh dia lagi untuk berwudu ulang. Cemana manusia yang udah mati disuruh berwudu ulang? Nah itu nggak benar. Makanya perlu kita kaji fikih ini supaya paham hukum. Yang batal siapa? Yang batal adalah manusia yang hidupnya. Nah begitu Bapak Ibu sekalian. Sekalipun tadi keluar najis dari tubuh si mayit, maka cukup dibersihkan, jangan lagi dia diwudukkan, jangan lagi dia dimandikan kembali. Selesai. Dari penyampaian ini kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu sekalian. Nah maka itulah pentingnya kita mengkaji, belajar fikih supaya kita tidak salah dalam bermuamalah, kemudian bersuci, toharoh, berbagai macam aspek kehidupan. Karena wajib bagi kita untuk mengetahui hukum fikih tersebut. Kita ini Bapak Ibu sekalian, sekiranya enggak belajar fikih, maka hidup kita suka-suka hati. Benar, hidup kita pasti suka-suka hati. Mau sholat kita enggak tahu tata caranya. Yang penting rukuk, sujud, nungging, bangkit lagi dia, udah selesai, salam. Benar. Kalau enggak belajar fikih. Dulu kita waktu kecil, waktu saya masih bocah, mungkin kelas 2 atau kelas 3 SD, waktu belum paham fikih, saya usahakan kebut orang yang sholatnya di luar. Jadi si imam udah rakaat ketiga, saya kebut. Rukuk saya di luar, sujud, bangkit lagi sampai dapat rakaat ketiganya. Padahal yang demikian salah. Nah ini kita kalau misalnya beramal nggak ada ilmu, maka amalannya mardud, akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akui dulu saya sholat seperti itu. Imamnya udah 3 rakaat, gimana caranya supaya saya bisa kebut dapat 3 rakaat? Mulailah salat, Allahu Akbar, rukuk saya langsung bangkit lagi. Udah dapat 2 rakaat nih, udah mau masuk 3 rakaat nih. Udah 3, udah sama rakaatnya, barulah saya ikut sama imam. Padahal yang demikian itu salah mutlak. Allah. Cukup nih Pak? Cukup Bu? Atau mau dilanjut lagi? Saya kok disuruh 5 jam pun tahannya. Iya. Kalau misalnya cukup, kita hentikan. Kalau misalnya mau dilanjut 1 bab lagi, nah ini ringkas saja. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita lanjutlah ya. Bahwa diulang kembali, segala kulit selain daripada kulit anjing, selain daripada kulit babi, seluruhnya kulit tersebut sah-sah saja digunakan selagi dia disucikan, disamak, dibersihkan dia. Cemana cara kita tahu bahwa kulit tersebut sudah bersih, sudah suci? Yang pertama, hilang bau amisnya. Nah itu harus kita pahami dulu. Hilang bau anyirnya, bau amisnya. Kemudian lendirnya itu udah nggak ada lagi. Nah ketika 2 hal ini hilang, maka dipastikan kulit tersebut sudah suci. Maka dipersilahkan kalau mau dipakai jadi baju, sepatu, kemudian tali pinggang dan hal-hal yang lainnya, itu disahkan dalam Islam. Maka boleh Bapak Ibu gunakan fasilitas yang terbuat dari kulit tersebut. Nah gitu. Dilanjut ya Bapak Ibu, wala yajuzu isti'malu awaniz zahabi wal fiddati wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani.
Nah, ini sekarang kita masuk ke pembahasan fasal ke selanjutnya, menjelaskan tentang apa yang diharamkan menggunakan bejana-bejana dan apa yang dibolehkan. Bapak Ibu sekalian, dalam Islam ini ada benda-benda yang boleh kita pakai, baikkah dia untuk masak, untuk makan, untuk minum. Ada benda yang diharamkan Allah nggak boleh dipakai sama sekali. Jadi nggak bisa dia dipakai untuk makan, nggak bisa dipakai untuk minum. Adapun benda-benda yang diperbolehkan oleh Islam, oleh syariat, wala yajuzu isti'malul awaniz zahabi wal fiddati. Nih, saya bahas yang diharamkan dulu. Haram hukumnya menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Tapi dalam Islam itu adalah satu hal yang dilarang. Karena tidak boleh menggunakan bejana-bejana, piring, mangkok, sendok, cangkir, dan sebagainya yang terbuat langsung dari emas. Jadi kalaupun kaya kali, janganlah sampai bejananya itu terbuat dari emas. Haram. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena bejana yang terbuat dari emas, terbuat dari perak, itu hanya disuguhkan untuk min ahlil jannah, para penduduk surga nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada lagi Bapak Ibu minum pakai aqua gini. Enggak ada lagi. Semuanya minum dari haudin Nabi, telaga Nabi Muhammad SAW, diciduk pakai apa? Cangkir yang terbuat dari emas, dari perak. Sap, kemudian diminum. Barang siapa yang meminumnya tak akan pernah haus sampai kapanpun. Ya Allah. Mau enggak? Bapak Ibu mau enggak? Begitu diciduk sekali, kemudian diminum air telaga Nabi, enggak akan ada yang pernah haus sampai kapanpun. Iyalah, karena penduduk surga enggak lagi dia buang kotoran. Semuanya itu akan menimbulkan apa? Keringat saja. Dan keringat yang keluar dari tubuh penghuni surga adalah wanginya wangi kasturi. Nah, jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Kalau kita kan enggak, keluar keringat semerbaknya lain dia. Ya. Apalagi yang habis makan bawang kan, makan pete, makan jengkol. Kalau udah berkeringat, ya Allah ya Karim. Saya kalau di Mesir itu, kalau udah musim panas, benci saya satu bis sama orang-orang Mesir. Karena mereka hobi makan bawang. Mereka tinggi-tinggi. Awak mohon maaf di bawah ketiaknya. Ya kalau udah bergantung, kemudian megang apa bagian atas, supaya nggak jatuh kita, udahlah keluarlah semerbak yang nggak sedap itu dari kalangan orang-orang Mesir nih. Dan mereka adalah orang-orang yang hobi makan bawang. Kemarin udah kita bahas bahwa konsumsi bawang hukumnya makruh. Kalau bawangnya tok, kalau dijadikan dia sama sambal, pakai cabai, kemudian pakai yang lain-lain, maka hilang kemakruhan tersebut. Gitu. Nantilah Bapak Ibu sekalian, saya doakan semuanya bisa berangkat ke luar negeri. Ada yang berangkat nanti ke Tanah Suci, kemudian ke Mesir. Saya doakan pas kena musim panas biar merasakan gimana sensasi aroma yang nggak enak itulah. Nah itu diharamkan Bapak Ibu sekalian. Sekalipun mohon maaf, ini ada cangkir, memang nggak terbuat dia dari emas, memang dia nggak terbuat dari perak, tapi dipoles dia sedikit, pakai emas, pakai perak supaya cantik, dibuat gaya. Nah itu juga haram digunakan, mutlak. Apapun bentuknya tidak boleh menggunakan emas sebagai bejana, sarana untuk makankah dia, minum, sebagai sendok, haram hukumnya digunakan. Selain daripada itu maka dipersilahkan. Maka boleh kita makan pakai sendok yang terbuat dari besi, iya kan? Kemudian kendi yang terbuat dari tanah. Masalahnya sampai sekarang belum ada saya lihat sendok yang terbuat dari tanah. Ada Bapak Ibu? Nah kalau misalnya ada ya paten juga itu kan. Begitu patah temakan tanahnya. Ya. Nah dua pasal ini yang harus kita ingat Bapak Ibu sekalian. Tadi di atas menjelaskan segala kulit bisa disucikan, bisa disamak dan menjadi bersih, boleh digunakan selain daripada kulit anjing dan babi. Ingat, yang disebut bangkai dalam Islam adalah hewan yang mati tanpa sembelihan. Kalau dia matinya disembelih, maka sah-sah saja untuk dimakan, konsumsi. Tapi tengok juga tergantung, nanti ada yang dilarang sama Islam, hewan-hewan yang nggak boleh dimakan. Walaupun nanti kulitnya boleh dipakai. Seperti contohnya singa.
Nah, walaupun nanti kulit singa itu boleh dipakai setelah dia disamak, namun dagingnya nggak boleh dikonsumsi sama umat Islam. Kenapa? Karena dia buas. Jadi darah buasnya itu kalau misalnya bercampur dengan darah manusia, manusia tersebut lambat laun akan jadi buas. Nah, begitu. Kenapa nggak boleh mengkonsumsi, mohon maaf Bapak Ibu, kenapa nggak boleh mengkonsumsi babi? Karena di dalam jiwa diri babi itu terdapat sifat keserakahan. Dan andai itu kita konsumsi, maka lambat laun muncullah sifat-sifat babi yang seharusnya diharamkan itu ke dalam jiwa manusia tersebut. Makanya hikmah daripada pelarangan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, semuanya berdampak positif untuk kita semua. Jadi jangan benci dengan apa yang dilarang Allah, jangan benci dengan apa yang dilarang Rasul. Semuanya adalah bentuk manfaat untuk diri kita sendiri. Gitu. Mungkin sampai sini dulu Bapak Ibu sekalian, nggak usah panjang-panjang karena pasalnya pun pendek-pendek. Barangkali ada yang mau ditanya, silakan. Setengah jam aja ini. Siap tuh kita cabut. Apa sama cara kita menyamak kulit lembu sama atau kita tersentuh kotoran anjing, apa sama cara menyamaknya? Nah, beda Pak. Kalau misalnya kulit lembu tadi yang mau kita sama, matinya tidak dasarkan sembelih, cukup dia dicuci saja pakai air bersih. Terserah mau dia pakai sabun kah mau apa, yang penting syaratnya tadi dua, harus hilang baunya dan harus hilang lendirnya. Sementara kalau tersentuh hewan yang sangat diharamkan seperti anjing dan babi tersebut, maka disamaknya 1 kali pakai air lumpur, kemudian 6 kali pakai air bersih. Kalau nggak ada, misalnya kita berada di tengah-tengah kota sana, mau di mana Bapak Ibu cari lumpur? Yang ada paret bernajis. Gak mungkin najis dapat menghilangkan najis, gak mungkin. Nah, ini gimana ini? Maka sekarang ada penemuan baru, di apotik udah disediakan sabun yang terbuat dari tanah liat. Nah, silakan beli, itu ada di apotik. Saya nggak ngiklan, itu ada. Nah, silakan itu dibeli, ada. Nanti mana tahu suatu saat terkena, maka sabun itu cukup ditempelkan ke kaki. Kemudian hilanglah dia, dibilas pakai 6 kali air suci. Nah, kalau di perkotaan kan susah cari tanah, susah cari lumpur. Maka ulama selalu membuatkan solusi yang terbaik untuk Islam. Karena Allah tidak ingin membebankan apapun kepada umat Islam, melainkan ada jalan kemudahan yang Allah kasih untuk umat Islam ini. Bapak Ibu, ada lagi Pak? Ya, Bapak Ibu, Ibu ada yang mau bertanya? Jangan malu-malu, Bu. Kata orang Arab gini, saluni qabla an tafqiduni. Bertanyalah engkau sebelum engkau kehilanganku. Kalau dibawa tanah ke kota gitu boleh? Nah, bagaimana? Boleh nggak bawa tanah ke kota? Boleh Pak. Tapi nanti Bapak dibilang kurang kerjaan. Ya. Kuas plastik gitu ya. Boleh nggak apa-apa. Silakan. Solusi terbaik juga. Cuman masalahnya, apa teringat kita nanti pas mau pergi-pergi? Iya kan, tertinggal. Tapi kalau di apotik dipastikan hampir seluruh apotik rata-rata itu ada sabun yang terbuat dari tanah liat. Itu. Jadi Islam ini sangat indah Bapak Ibu sekalian. Islam nggak mau menyulitkan urusan duniawi kita. Jadi nggak ada yang sulit di dalam Islam ini. Semuanya pasti ada jalan kemudahan. Iya kan? Ya. Kalau nggak sanggup sholat dalam keadaan diri, duduk. Iya kan? Nggak sanggup dalam keadaan duduk, berbaring. Nggak sanggup juga, ya tinggal disolatkan, selesai. Jadi nggak repot-repot. Janganlah yang 70 tahun nengok saya. Masih jauh lagi, Bu. Aman. Jadi Bapak Ibu, inilah dulu pengajian kita di minggu pagi hari ini di Mushola Al-Husain. Saya harapkan kita semua tetap istiqomah. Insyaallah minggu mendatang kita akan ngaji lagi. Kemudian ada sedikit berbagilah kita insyaallah, minggu berbagi. Dan doakan kami terus, insyaallah kita semua barokah rezekinya, lancar, dimudahkan Allah, dan tetap istiqomah dalam mengaji. Karena yang paling sulit ini istiqomah. Hari ini ngaji dia, nanti 2 bulan ke depan baru dia ngaji lagi. Jadi
maunya kita kalau bisa istiqomah dalam mengaji. Walaupun hujan badai dan sebagainya, silahkan ditempuh insyaallah. Kenapa? Karena itulah amalan min ahlil jannah, amalan orang-orang penghuni surga. Jadi Bapak Ibu sekalian, gak akan pernah rugi sekiranya nanti Allah tunjukkan hijab penghalang daripada kita melihat pahala. Kalau itu dibukakan Allah Subhanahu wa taala, andailah aku dulu hidup di dunia, berapa jauh pun jarak pengajian tersebut, jarak kebaikan itu akan kutempuh walaupun dengan merangkak. Begitulah ucapan kita. Tapi setelah kita kembali ke hadapan Allah, dan itu nggak akan mungkin pernah terjadi. Gitu. Sampai di sini dulu Bapak Ibu sekalian. Sekian dan terima kasih. Jazakumullah ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.